Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan progres tugas akhir dari mata kuliah Natural Language Processing kami. Nah, perkenalkan pertama-tama nama saya Aditya Ibnu Zefaistanto, NPM 223510092. Jadi di sini untuk tugas akhir kami membuat yang namanya sistem summarization. Summarization seperti yang kita ketahui, summarization merupakan teknik peringkasan, baik itu untuk artikel ataupun sebuah berita. Jadi di sini kami melakukan summarization terhadap sebuah dataset berbahasa Indonesia. Datasetnya itu dari artikel berita. Artikel beritanya dari, kalau nggak salah saya, itu dari Indonesian News. Nah, jadi kami menggunakan dua model di sini, Olama dan kami menggunakan dua model, yaitu Lama 3.2 dan Jema 2. Jadi tujuan kami di sini, kami ingin membandingkan kemampuan dari si Lama 3.2 dengan Jema 2, bagaimana kedua large language model ini akan menghasilkan sebuah ringkasan yang lebih baik ke depannya. Baik, untuk codingan yang pertama, di sini ada pip install upgrade Olama. Jadi codingan pip install upgrade Olama ini berfungsi untuk menginstal dan melakukan upgrade terhadap Olamanya. Terus yang kedua ini ada curl FSSL nih. Ini berfungsi untuk menjalankan suatu URL dari website. Contohnya di sini dia akan menjalankan dari website olama.com install.sh. Nah, untuk codingan-codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, di mana saya akan menjelaskan mengenai import atau instalasi data di sini, bagiannya, kemudian di sini untuk keamanannya, API, token API ya. Terus di sini dataset ada ID, konten, sama ringkasan summary. Terus sini ada dataset. Dataset ini diambil dari ini bagian Iqbal Indonesia News dataset. Terus di sini ada 10% untuk pengujiannya. Dan jika database-nya gagal memuat, maka akan keluar tulisan error saat memuat database. Kemudian di sini ada model yang mau dipilih, ada dua model, di mana kami pakai Jema 2 dan juga Lama 3.2. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan lanjutan codingan dari teman saya. Saya sendiri itu Rizky Bulolo. Saya akan menjelaskan bagian fungsi untuk membersihkan ringkasan. Di sini kita akan mendefinisikan suatu variabel yaitu client summary. Di sini terdapat ada proses yaitu summary seperti kodian berikut ini. Di sini fungsinya untuk menghilangkan simbol yang tidak terbaca oleh AI-nya sendiri. Seperti misalnya kalau petik satu atau petik miring, kalau di sini nanti di runningnya dia berbentuk huruf kotak aja, tidak berisi kotak. Maka dari itu kita perlu untuk membersihkan sebuah ringkasan yang dari simbol-simbol yang tidak diketahui. Terus di sini kita mendefinisikan summarize-nya. Terdapat teks dan model name dan max length 150 dan temperatur 02. Temperatur 02 ini untuk konsistensi dari ringkasan tersebut, serta kalau max length ini suatu panjang ringkasannya itu. Terus untuk menyusun perintahnya, di sini menggunakan proses comment halaman run dengan model name apa yang digunakan dan text replace. Nah, text replace ini untuk menghilangkan baris yang kosong. Dan di sini menambahkan temperaturnya untuk konsistensi ringkasan tersebut. Terus di sini ada result. Kalau resultnya untuk menghasilkan outputnya yang ditangkap dengan subproses. Terus dicek dengan menggunakan logika if, yaitu result.result code
not sama dengan 0. Setelah itu, setelah proses yang dijalankan, selanjutnya mengambil hasil outputnya dan mengembalikan sebagai ringkasan. Nah, di sini ada dari kita panggil summary yang tadi, resource stdout, strip, terus return, clean untuk membersihkan simbol yang tidak diketahui, kecuali jika ada error maka dia memprintkan kata-kata error. Selanjutnya di sini melakukan proses pengambilan datanya. Di sini kita melakukan perulangan karena kita ingin mengambil artikel atau datanya hanya 5, maka dari itu kita menggunakan perulangan for i index range 5. Sini kita memasuki ke variabel artikel, di mana datasetnya yang kita ambil di bagian Hugging Face, di bagian Iqbal X Indonesia News Dataset. Terus di sini kita menambahkan validasi untuk memeriksa panjang teks. Nah, kita untuk mengetahui panjang artikel tersebut, berapa panjang kata-kata atau kosakata yang digunakan di dalam artikel tersebut. Nah, setelah mendapatkan artikel tersebut dari datasetnya, kita melakukan proses ringkasan dengan menggunakan perulangan juga untuk melakukan ringkasan yang berulang dari artikel yang diambil, dan print ringkasan dari model yang kita gunakan yaitu Llama 3.2 dan Gemma 2. Nah, setelah kita melakukan proses ringkasan, di sini kita menyimpan file tersebut dengan ekstensi txt. Nah, beberapa dapat codingan di sini yaitu dengan for atau perulangan. Untuk headernya seperti berikut, file.write dan artikel index keberapa atau artikel keberapa baru isi kontennya. Di sini pisahkan artikel menjadi paragraf agar lebih rapi. Terkadang dari AI sendiri itu berbeda. Kadang ada yang enternya 2 atau barisnya 2. Jadi perlu dipisahkan. Terus jika ada terdapat poin, maka kita menggunakan summary point. Setelah itu kita bisa mendownload file tersebut dengan kode berikut, yaitu files.download. Except ini untuk mengecualikan jika ada error data. Oke, sebagai berikut contoh hasil proses tadi. Di sini tadi yang seperti yang dijelaskan kawan saya itu untuk import data atau library, dan ini untuk proses ringkasannya, yaitu ada artikel ke-1 dan ringkasan dari Gemma 2, dan sini ada panjang karakternya. Nah, ini untuk ringkasan untuk Llama 32. Gemma 2, ya, seperti berikut contohnya. Ada beberapa artikel yang kami ambil. Nah, oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Saya akan menjelaskan tentang word cloud, yaitu program yang dibuat untuk menampilkan seberapa banyak suatu kata muncul dalam teks. Langkah awalnya ialah kita melakukan import function word cloud dan matplotlib dari suatu library untuk membantu kita memvisualisasi word cloud yang akan dibuat. Selanjutnya dibuat function load summarize untuk mengambil teks yang sudah diringkas sebelumnya. Dideklarasikan sebagai R untuk memiliki akses baca. Dan jika tidak terbaca maka akan menampilkan file tidak ditemukan. Selanjutnya file
yang sudah diringkas akan dimasukkan ke dalam variabel file path. Nah, di sini variabel summaries content untuk menjalankan function load summaries dan memasukkan variabel file path-nya. Selanjutnya ada if summaries content. Jika summaries content true atau benar, maka akan menjalankan program word cloud dengan ketentuan sebagai berikut. Lebar 800, tinggi 400, background color white, dan di generate. Selanjutnya dibuat canvas yang akan menjadi canvas untuk menampilkan word cloud-nya dengan ketentuan 10.5 dan sebagainya. Nah, ini merupakan hasilnya. Bisa kita lihat di sini ada kata dan untuk yang muncul besar, dan berarti kata itu sering muncul pada teks yang telah diringkas. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Nah, setelah menjalankan beberapa coding yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, nanti file atau hasil dari progres hasil runningnya tadi itu akan tersimpan ke dalam sebuah file yang otomatis akan tersimpan ke dalam directory laptop kita atau penyimpanan laptop kita. Filenya itu berekstensi txt. Nah, contoh tampilan file itu kayak gini. Jadi dia bakal tampil, misalnya di sini kan dia ada dijelaskan oleh teman saya itu kami mengambil 5 jenis 5 artikel. Di mana untuk artikel pertama misalnya gini kan, artikel pertama tuh ini isinya. Nah, jadi dari artikel pertama ini si Gemma memberikan yang namanya summarization-nya atau ringkasannya itu berbentuk seperti ini. Nah, padahal kami kan dataset yang kami berikan itu bahasa Indonesia. Harusnya si Gemma ini memberikan ringkasan dalam bahasa Indonesia. Berbeda dengan lama 3.2, lama 3.2 itu memberikan langsung bahasa Indonesia ringkasannya, dan ringkasannya pun lebih simple di sini dibandingkan daripada Gemma. Terus di sini untuk artikel kedua Gemma masih menggunakan bahasa Inggris, sedangkan lama sudah menggunakan bahasa Indonesia. Terus untuk artikel ketiga ini, nah di artikel ketiga ini baru terjadi perubahan pada si Gemma, di mana Gemma mulai mengerti atau mengeluarkan summarization atau ringkasan yang berbahasa Indonesia. Nah, di sini dia sudah mulai mengeluarkan bahasa Indonesia. Kalau lama sama udah masih menggunakan bahasa Indonesia. Untuk 4 dan 5. 4 dan 5 itu Gemma menggunakan di 5 Gemma menggunakan bahasa Inggris lagi. Jadi menurut pendapat kami sejauh ini progres kami lebih untuk proses summarization kami lebih prepare untuk hasil lebih bagus dijalankan oleh lama 3.2 karena datasetnya itu bahasa Indonesia, hasil ringkasannya juga bahasa Indonesia. Sedangkan si Gemma tadi untuk artikel 1, 2 dia menggunakan bahasa Inggris, sedangkan di 3 dan 4 menggunakan bahasa Indonesia, dan di 5 dia menggunakan bahasa Inggris lagi. Jadi sejauh ini inilah progres dari proyek tugas akhir kami mengenai summarization terhadap artikel atau dataset dari berita. Baiklah, saya akhiri. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.